putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, di
Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini menghadap hadirat-Mu untuk mendengarkan pesan-pesan dari Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, sebab itulah yang kami butuhkan, agar jiwa dan roh kami hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema kita hari ini adalah kecerdasan roh. Mungkin ini jarang dibahas ya di mana-mana. Subtema yang pagi ini adalah bukan mistis. Tapi subtema kedua nanti juga bukan teori. Kita baca dulu 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 15. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, manusia rohani bisa menilai semuanya. Tapi manusia yang tidak rohani tidak bisa menilai orang yang rohani. Nah ini menimbulkan persoalan tersendiri. Kalau orang sedang melayani di gereja tapi satu rohani satu tidak, akan terjadi perbedaan. Akan terjadi perselisihan, beda pendapat dan seterusnya. Akhirnya ujungnya perpecahan. Ya. Ingat kalimat ini, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Tidak dapat dinilai oleh orang yang tidak rohani. Nah, inilah manusia rohani itu memiliki kecerdasan roh. Ya. Apa itu jadi kecerdasan roh itu? Kecerdasan roh itu bukan IQ, jenius dia, bukan. Bahkan bukan EQ, emotional quotientnya tinggi gitu, bukan. Kan dalam dunia sekuler ada IQ, ada EQ. Ya. Kecerdasan roh bukan hanya EQ biasa. Ya. Ini kecerdasan yang berbeda ini. Bukan kecerdasan yang tinggi secara akademis, bukan itu juga. Kecerdasan roh adalah suatu kemampuan untuk memahami hal-hal rohani, kehendak Allah secara mendalam. Yaitu kepekaan terhadap suara Tuhan. Peka mendengar suara Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar orang berkata, aku dengar suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki kecerdasan rohani akan melihat orang ini bohong atau tidak. Karena mudah dinilai. Makin seseorang mengatakan aku mendengar suara Tuhan, makin mudah dibedakan ia palsu, nabi palsu atau bukan. Kepekaan terhadap suara Tuhan ini sangat perlu, saudara. Untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Mana kebenaran, mana kebohongan. Sebab iblis juga pakai firman menyerang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pakai firman untuk melawannya lagi. Perang firman sebenarnya. Perang kebenaran. Iblis menunjukkan kebohongan yang dibungkus oleh kebenaran. Sementara pihak Tuhan kebenaran murni. Gak pakai bungkus segala, memang utuhnya itu kebenaran. Amsal 9 ayat 10.
Ditampilkan ya, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenai yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan segala hikmat itu takut akan Tuhan. Makanya pilar pertama gereja mula-mula, yaitu takut akan Tuhan. Sebab kalau orang tidak takut akan Tuhan, sudah gak usah bicara lebih lanjut, udah percuma semuanya. Iblis itu bisa bicara firman loh saudara. Tapi ia tidak takut Tuhan. Makanya firman yang disampaikan dipleset-plesetkan sama dia. Dipelintir, artinya jadi berbeda. Itu pekerjaan iblis itu. Pekerjaan kita sebagai anak Allah, membinasakan pekerjaan iblis. Membatalkan pekerjaan iblis. Kalau ia melintir-melintir firman, kita balikin lagi. Ini yang benar, itu bohong itu. Orang itu bohong, dipakai iblis itu. Firman dirubah-rubah. Gitu. Ya, makanya cerdas secara roh itu mandatory. Wajib hukumnya. Bukan pilihan, boleh ya boleh tidak. Semua orang harus cerdas rohnya. Sebab apa? Sebab itulah awal dari perubahan. Orang yang tidak cerdas rohnya gak bisa berubah. Gak bisa berubah saudara. Ya, itu awal proses dari metanoia. Metamorfosa. Bapak Ibu ikut retreat kemarin temanya metamorfosa. Perubahan. Perubahan anak dunia atau anak setan menjadi anak Allah. Perubahan jadi dari ulet menjadi kupu-kupu. Mengenakan kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Itu bahasa Alkitab pakai itu. Jadi bukan cuma belajar agama. Percuma. Mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Mengenakan kodrat ilahi. Sebab barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bukan berubah doang. Tapi berubahnya total. Menjadi ciptaan baru. Ya. Kecerdasan roh ini dimulai dari saat kita mulai hormat Tuhan. Saat kita mulai takut akan Tuhan. Saat kita tunduk pada firman-Nya. Maka kecerdasan itu dimulai. Seperti lampu ada dimmer. Dimmer tahu ya dimmer? Dimmer itu putaran itu. Kalau diginiin redup, kalau diginiin makin terang, makin terang, makin terang. Nah itu. Jadi ketika seseorang takut akan Tuhan, tek, mulai itu. Tapi belum terang banget, tek. Nah mulai nyala dia, pelan. Itu bagus, awal segala hikmat. Baru nanti terang. Ya, itu makanya orang harus takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, mau gelarnya doktor teologi percuma. Apalagi gelarnya cuma S1, apalagi tidak sekolah. Gak takut Tuhan, percuma. Gelar makin tinggi, tidak takut Tuhan, makin bahaya dia. Makin liar. Jangan dapat gelar sebentar aja langsung sombong. Nothing itu. Kan sering dibuat bercandaannya STH. Singkatan? Lupa ya. Sok tahu. Ketawa. Ini cuman bercandaan saudara. Jangan marah ya yang STH. Yang MTH lebih-lebih lagi. Depannya M soalnya. Makin sok tahu. Oh gitu ya. Kalau di TH apa saudara? Kalau benerannya kan dokter teologi. Kalau ini buat meme-memean aja. Di TH itu dia pikir dia tahu. Padahal nggak tahu. Ya, makanya jangan mengunggulkan gelar. Ya, gelar penting, sekolah penting. Tapi kalau dibandingkan kecerdasan roh, semua itu tidak ada apa-apanya. Kelihatan orang yang rohnya on itu kelihatan. Yang rohnya bodoh sekali itu kelihatan. Meskipun gelarnya tinggi. Gak takut Tuhan. Itu simpel aja itu. Kalau orang takut Tuhan, berani gak dia ngomong sembarangan? Gak berani, kan takut Tuhan. Ya kan?
Gak usah Tuhan lah, misalnya di depan seorang presiden. Berani gak kita ngomong ngawur sembarangan itu? Gak berani kan? Apalagi Tuhan, raja di atas segala raja. Kelihatan orang ngomong sembarangan itu gak takut Tuhan dia. Orang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan itu artinya gak takut Tuhan. Jadi sebenarnya kita semua belum takut Tuhan 100%. Takut sih Pak kalau lagi di gereja. Wah itu mah bukan takut Tuhan, itu takut gereja. Kalau takut Tuhan di mana aja kan Tuhan ada. Mestinya dimanapun kita ada, dalam segala hal, jam berapapun, tetap takut Tuhan. Mestinya begitu ya. Nah oke. Jadi kecerdasan sejati dimulai dari takut akan Tuhan. Seseorang tidak bisa cerdas rohnya jika dikasih makan bubur terus. Gak bisa. Kalau mau cerdas harus makanan keras. Sekeras-kerasnya. Loh itu Alkitabiah loh, bukan kata saya. Sebab dia Bapa yang baik. Di mana Bapa yang tidak menghajar anaknya, pasti dihajar anaknya. Iya kan? Begitu juga Tuhan kita. Ia menghajar orang yang diakuinya sebagai anak. Kitab Ibrani. Jadi kalau kita disesah setiap hari, dipukul, dikasih beban, berat, masalah. Tapi masalahnya yang mendatangkan kebaikan ya. Itu kita seorang anak. Anak Allah yang mati. Tapi kalau orang hidupnya gampang, gak dianggap Tuhan. Gampang gitu duniawi. Dia anak gampang. Itu anak haram bagi Tuhan. Sebenarnya terjemahnya gini aja gampangnya. Tidak diakuinya sebagai anak. Gitu aja sebenarnya. Itu kalau orang tidak mau pikul salib tuh begitu. Makanya kecerdasan roh ini penting. Bagaimana supaya tumbuh? Dihajar. Salah satunya dihajar. Makanya saudara kalau dengar firman yang enak nih didengar. Menghibur. Gak bikin cerdas. Bikin otot rohaninya lemah. Saudara kalau ikut Tuhan, saudara pasti kaya. Amin. Amin. Enak kan? Enak. Saudara kalau ikut Tuhan ya gak mungkin sakit. Sakit pun pasti sembuh. Amin. Amin. Enak. Gak jalan otaknya. Dihibur aja gitu terus. Ya. Gak bisa cerdas. Makanya itu penjelasannya kenapa orang belasan tahun, puluhan tahun tidak cerdas rohnya. Dompet diangkat, didoain supaya diisi Tuhan duit. Loh itu nyata loh, bukan karangan saya loh. Coba bayangkan, ada yang lebih parah lagi. Cerita sama saya Pak, suatu hari bensin saya habis Pak di tengah jalan. Saya doa sama Tuhan, diisi sama Tuhan. Emangnya Tuhan tukang bensin apa? Orang kalau gak cerdas rohnya itu begitu. Kesaksiannya itu hal-hal yang tidak membawa keselamatan. Gak penting. Kalau orang cerdas, prioritas utamanya keselamatan jiwa. Katakan amin. Makanya kita mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau enggak. Yang penting selamat. Kaya gak salah. Gak kaya juga gak salah. Tapi salah kalau kita tidak takut akan Tuhan. Itu loh. Ya. Amin ya saudara ya. Ini kenapa sedikit ya. Semalam macet total katanya ya. Saya dari Bogor sampai rumah berapa jam? 4 jam. Padahal harusnya 1,5 jam. 4 jam. Sementara yang lain masih di Bogor. Nyampenya malam kali. Waduh, macet sekali ya. Dunia tidak menyenangkan. Buang waktu kan? Coba 4 jam kalau kita belajar. Puji Tuhan, nyanyi dan sebagainya. Kan enak. 4 jam gini di jalanan. Kosong. Makanya saudara dimanapun ada ya, di jalan dimana, jangan kosong. Macet nih, bagus, puji Tuhan. Nyanyi Tuhan, karang lagu, dengerin khotbah, kan enak 4 jam. Jangan bengong gitu. Rugi buang-buang waktu. Kalau mau cerdas,
Jangan ada kekosongan dalam jiwa kita. Diisi terus dengan kebenaran. Ya. Banyak orang itu cerdas di kepalanya. Dunia ini. Tapi rohnya tumpul. Gak ngerti kebenaran. Gak mengerti bagaimana kita membedakan manakah kehendak Allah dan mana yang bukan. Kalau cerdas dia bisa membedakan, ini loh kehendak Allah itu ini. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-2 kan. Ya. Dunia ini memuja logika dan gelar dan kekayaan dan kepopuleran. Tapi Tuhan tidak butuh orang itu. Orang butuh orang yang penuh urapan dan peka terhadap kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita semua mengerti kehendaknya. Peka. Ya. Saudara ya, sebenarnya ya kalau kita peka, kita akan selesai dengan diri sendiri. Banyak orang tidak selesai dengan dirinya, masalah terus karena tidak peka. Karena rohnya tumpul. Kita baca dulu ya, Yesaya pasalnya yang ke 50. Yesaya pasal 50. Ayat keempat, 5 dan 7. Oke, kita baca ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, nah perhatikan ini baik-baik. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi. Bapak Ibu Saudara kalau mau cerdas nggak gampang. Tiap pagi bangun. Asah pendengarannya. Tuhan berikan, Tuhan pertajam pendengaran kita akan kebenaran. Seperti seorang murid. Itu Saudara. Ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Tidak berpaling ke belakang. Langsung 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Tuhan itu sangat amat baik, saudara. Dia selalu tolong kita. Tidak ada yang lain. Siapa yang bisa menolong kita selain Tuhan? Gak ada, saudara. Ya, Tuhanlah pertolonganku. Kemarin kita dapat satu lagu ya, lagu baru ya. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena
Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksud keselamatan itu bukan cuma begini kita diam aja terus dibawa Tuhan ke surga. Bukan begitu. Keselamatan itu dimulai hari ini. Kita diselamatkan Tuhan, dilindungi Tuhan, dikasihi Tuhan. Tuhan jadi gunung batu kita supaya kita selamat sejak hari ini. Maksudnya apa? Kan belum ke surga, Pak. Iya. Sejak sekarang diselamatkan. Supaya pikiran kita tidak miring seperti orang dunia ini. Makanya firman-Nya berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, mestinya kita kalau mengerti hal itu, aduh Tuhan, Engkau kekasih jiwaku. Tidak ada yang kubutuhkan selain Engkau di bumi ini. Nanti kalau kita punya Tuhan, yang lain beres. Kalau orang cerdas rohnya, ia akan cerdas dalam segala hal. Ada amin? Pasti. Dan itu enggak ada di mana-mana. Saya perhatikan, iya ya, benar juga ya. Kalau orang takut akan Tuhan, biar dia enggak sekolah tinggi, dia cerdas loh. Mengerti. Ditanya kebenaran apa aja bisa jawab. Yo, itu bagaimana ceritanya? Akademisnya enggak tinggi. Cerdas rohnya. Dia mengerti kebenaran. Ya. Waduh saudara. Ayo kita belajar. Seperti sudah saya sering sampaikan kan. Dunia ini penuh dengan ketidakbenaran. Caranya kalau yang senior-senior mungkin gak berubah, sudah tua. Caranya grassroots. Jemaat harus dibuat cerdas. Sehingga bisa membedakan mana khotbah yang alkitabiah, mana yang tidak. Mana yang hasil pikirannya sendiri, mana yang dari Alkitab. Kan begitu ya saudara ya. Jadi jangan sampai kita itu membedakan saja, tidak bisa. Kalau membedakan aja nggak bisa, tertipu saudara. Seperti Hawa ditipu oleh si ular itu. Jiwaku haus akanmu, dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita mencari Tuhan di pagi hari, sejak kita bangun, roh kita mulai diasah. Bukan untuk supaya cerdas lalu pamer sama orang lain, bukan. Supaya kita mengerti kehendaknya. Sehingga dalam segala sesuatu yang kita lakukan ini, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Banyak orang gak mengerti. Kalau orang agamawi, pertanyaannya kelihatan. Ini halal atau haram ya? Boleh atau enggak ya? Rohnya tidak cerdas. Kalau orang rohnya cerdas, dia gak perlu bertanya dan mana ayatnya. Karena frekuensinya sudah sama dengan kehendak Tuhan. Sehingga aku lakukan ini, Tuhan pasti suka. Seorang anak yang baik, dia tahu selera orang tuanya. Dia tahu selera istrinya, selera anaknya, ukuran sepatu istrinya. Ya, kalau suami yang nikahnya udah lama mungkin lupa kali ya. Ukurannya kayaknya 50 Pak. 50, mana ada 50. Ya, kalau seorang anak yang baik, dia tahu selera orang tuanya. Gak perlu nanya, ini boleh gak Pak?
udah mengerti. Itulah tingkatan di mana iman sudah mulai dewasa. Kalau iman belum dewasa, urusannya duit melulu. Kalau ikut Tuhan diberkati, uangnya banyak, omsetnya 100 kali lipat. Yang diomongin omset, matre memang. Omset itu gak usah diomongin, kalau kita cerdas rohnya, maka kita cerdas melakukan bisnis juga. Dan gak perlu 100 kali, berapa kali pun disyukuri. 200 kali bisa, bisa kenapa tidak. Tapi 1 kali juga bisa, setengah kali juga bisa. Saudara jangan serakah lah. Untung 20% udah sangat amat bagus, 10% aja. Kok 100 kali lipat? Ayat Alkitab dipakai, dipelintir-pelintir. Digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Makanya kau berdoa gak dikasih oleh Tuhan. Karena kamu salah berdoa. Doamu itu kau minta untuk memuaskan kedaginganmu itu. Makanya gak dikasih doanya, gak dijawab. Doanya salah. Nanti ada yang komentar. Mana ada doa salah? Jangan kenceng-kenceng komentarnya. Kau gak baca Alkitab berarti. Kitab Yakobus itu jelas. Ada orang berdoa tapi gak dikasih juga. Doanya salah. Salah itu bukan kalimatnya salah, bukan ya. Salah itu maksudnya untuk dipakai Tuhan, kasih aku jadi konglomerat Tuhan. Nanti kalau aku kaya, aku mau kawin lagi Tuhan. Oh tampar malaikat kau ntar. Payah nih pikirannya itu. Tapi ini nggak bercanda, ini beneran. Ada yang ngomong sama saya begini. Tapi ini di suatu planet lain sih memang. Bukan di planet bumi. Ngomong sama saya gini, Pak tolong doain dong Pak. Doain apa? Aku mau pasang nomor Pak biar pas. Terus saya nggak percaya loh pendengaran saya. Saya bilang, maksudnya nomor apa? Itu loh Pak, apa namanya tuh? Masih ada sekarang? Kok tahu? Pasang itu katanya supaya pas dapat. Saya bingung, saya salah dengar, kuping saya rusak atau apa? Aduh gak boleh gitu, saya bilang rupanya baru bertobat ya. Kalau baru bertobat ya, baru 1 detik bertobat ya udahlah ya. Tapi kalau udah lama ya jangan gitu. Rohnya itu tumpul. Masa Tuhan diajak judi? Aduh, ya. Nah, jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Artinya kalau kita takut Tuhan, kita dekat sama Tuhan loh, saudara. Iya, takutnya bukan ketakutan ya, ini udah sering saya jelaskan. Takut itu seperti kita sama orang tua kita, tapi dia presiden. Takut, tapi hormat juga, tapi sayang juga. Dan gak mau ditinggal. Takut kan? Suami takut istri gak? Gak ada yang ngaku. Takut harusnya, tapi bukan ketakutan. Kalau ketakutan tuh beda tuh. Istrinya bawa pentungan tiap hari. Kalau takut itu, aduh istriku, aku takut kalau kamu meninggalkan aku. Weh, ketawa-ketawa para istri. Tapi memang begitu. Ya, harusnya kita takut dengan Tuhan itu takut hormat, takut kehilangan. Takut kalau apa yang kulakukan ini mengecewakan Tuhan. Itu takut yang benar itu. Ya, begitu saudara ya. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan makanya tidak gampang salah langkah. Karena ada hikmat di situ. Karena rohnya cerdas. Makanya kita minta Tuhan, tajamkan rohku Tuhan. Supaya aku hidup tidak hanya pakai logikaku saja. Tapi juga pakai perasaan, pakai jiwa dan roh kita yang cerdas. Cerdas ingat ya, cerdas itu maksudnya mengerti kehendak Tuhan. Bisa membedakan ini kehendak Tuhan atau bukan. Nah itu cerdas tuh. Oh yang ini bukan kehendak Tuhan pasti. Yang ini Tuhan maunya. Nah itu cerdas. Rohnya cerdas. Namanya saja kecerdasan roh. Artinya kecerdasan yang ada hubungan dengan hal-hal rohani. Yaitu kehendak Tuhan. Jangan salah ya, bukan hal-hal agamawi, bukan. Pak saya nggak hafal Pak, doa. Ya nggak perlu dihafal memang. Nah itu dia ya. Jadi saudara
Kecerdasan sejati dimulai saat kita hormat Tuhan. Saat kita takut Tuhan dan saat kita tunduk pada Tuhan. Tunduk. Tunduk mutlak. Hari-hari ini banyak orang ketaatan itu hal yang jarang dilakukan. Orang gak taat kebanyakan sama Tuhan. Dan itu kelihatan. Kalau orang gak taat Tuhan, dia tidak taat di bumi juga sama pemimpinnya. Kelihatan itu. Sebab kalau pemimpin dipilih Tuhan, semua orang harus taat. Kalau pemimpin gak dipakai Tuhan, bukan dari Tuhan, jangan taat sama sekali. Intinya Tuhan, bukan manusia di bumi. Ya, seperti contohnya Musa. Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Miriam dan Harun pernah ngelawan Musa loh. Baca gak? Pernah ngelawan. Musa kok mengawini orang Kus, orang Ethiopia. Wah, dimarahin Tuhan, kusta langsung. Kamu siapa berani-berani? Ngeritik-ngeritik tapi gak ada hubungan dengan kebenaran. Waduh, Tuhan marah loh saudara. Ya, hati-hati. Hati-hati ya. Saya udah peringatkan. Pekerjaan Tuhan ini. Saudara jangan melawan pekerjaan Tuhan. Kita semua harus mendukung sama-sama. Semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk kita semua, untuk Tuhan. Ada amin? Mestinya begitu ya. Nah, ciri orang yang cerdas rohnya dicatat. Yang pertama, ia mampu membedakan suara Tuhan dan suara lain. Dia tahu. Sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang, suaranya suara malaikat. Nah, kalau orang cerdas rohnya, dia bisa membedakan. Yohanes pasal 10 ayat 27, coba kita baca. Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba itu tahu suara tuannya loh. Pernah lihat gak di video di sosial media? Seorang gembala dari jauh, datang semua. Coba aja saudara gitu, dicuekin sama dia. Dia tahu loh, itu heran ya. Dia tahu dari nadanya atau warna suara atau apa ya. Bahkan kita sama-samain aja nggak dikenal sama dia. Itu domba yang tahu gembalanya. Nah, ini domba Tuhan tahu suara tuannya. Itu dia. Orang yang hidup dengan Tuhan akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dia peka. Dia bisa membedakan ini suara hatiku nih, pengen ini. Nah, yang ini suara Roh Kudus nih. Dia bisa bedakan, saudara. Ini tidak untuk pemula sih sebenarnya. Kalau orang baru bertobat bingung kali ya apa sih. Tapi kalau sudah lama jadi Kristen harus sudah mulai mengerti pelan-pelan. Makin lama makin dalam. Ya. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dari seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Ayat 30 kita belajar sebentar. Ayat 30-nya gini. Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Di luar sana dengerin baik-baik. Ada orang yang membaca ayat ini lalu mengambil kesimpulan, makanya Yesus itu adalah Bapa. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Modalnya cuma 1-2 ayat. Lalu kesimpulan maunya sendiri. Ayat-ayat lain diabaikan sama dia. Waduh, pada kesempatan ini saya mau jelaskan dan buktikan. Kau salah. Saudaraku, kau salah. Belajarlah lagi ya. Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu anak tunggal Bapa. Bapa ya Bapa di surga. Pribadi yang berbeda. Roh Kudus pribadi yang berbeda lagi. 3 pribadi, tapi satu apa dulu? Bukan satu pribadi. Ya, dengar baik-baik. Ini buktinya. Baca ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia?
engkau menghujat Allah, kata orang-orang Yahudi. Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Yesus berkata, aku anak Allah. Makanya orang-orang Yahudi mau menghukum mati dia. Bukan mengaku, aku adalah Bapa. Bukan, aku dan Bapa satu. Sebab anak dan Bapa itu satu. Satu keluarga besar. Ya, gitu. Jadi Yesus itu anak Allah. Anak tunggal Bapa. Dia bukan ciptaan, dia bahkan pencipta. Ini ayat ini jelas, aku anak Allah. Makanya orang Yahudi ngamuk hari itu. Di mana-mana tulisannya Yesus itu anak Allah. Ya, anak Allah yang turun ke bumi. Tapi di barat sana juga banyak yang salah loh. God incarnate katanya. Allah yang inkarnasi katanya. Anak Allah diganti-ganti. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas loh sebenarnya. Gak tahu kenapa melintir-melintir ya. Makanya roh yang cerdas itu gampang kok sebenarnya asal takut akan Tuhan. Gitu loh. Orang sekolah makin tinggi makin ngawur. Yesus itu ya Bapak katanya. Waduh ngawur kok. Kalimatnya gak perlu sekolah tinggi tinggal dibaca doang ngerti orang. Anak Allah ya. Ingat orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan peka terhadap suara Roh Kudus. Kalau ada orang ngomong, kayaknya gak gitu nih. Itu ada sensitivitas, peka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang cerdas rohnya pasti bisa menilai segala sesuatunya dengan hikmat. Bukan hikmat dunia, hikmat kebenaran Tuhan. Pasti bisa membedakan, pasti bisa menilai. Tadi sudah saya bacakan kan 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Tapi manusia yang tidak rohani tidak bisa menilai orang rohani. Artinya manusia rohani itu cerdas rohnya. Ia tahu mana jalan Tuhan, mana jalan yang kelihatannya baik, lurus, tapi ujungnya maut. Dia bisa bedakan. Itu saudara. Ya. Sehingga ia tidak mudah ditipu oleh dunia ini, oleh iblis. Ya. Itu tidak mudah. Nanti dibaca di rumah Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 13. Supaya cerdas rohnya. Sekarang saya mau bacakan sebagian ayat. Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena pembiasaan mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Orang yang rohnya tajam tidak gampang percaya. Orang yang rohnya tumpul dibisikin nama setan sedikit, amin dia. Kita harus sensitif, saudara. Ya. Siapapun yang bicara, meskipun di gereja ini, harus diperiksa, termasuk saya. Periksa, saudara, ayatnya bicara begitu apa enggak. Kalau ada yang ngomongin si A, si B di sini, periksa, benar enggak orangnya begitu. Ya. Jangan percaya 100%. Harus diperiksa segala sesuatunya. Nah, kalau mau cerdas rohnya. Sebab roh yang tumpul gampang ditipu, makin lama makin tumpul. Sedangkan yang cerdas makin lama makin cerdas. Karena diasah terus. Itu ya. Jadi ilustrasinya itu seperti kita punya GPS. Kalau cerdas itu GPS-nya benar. Kalau nggak cerdas itu GPS yang mengarahkan ke tempat yang salah. Ya, gitu ya. Jadi satu yang penting bergaul, takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan pasti bergaul karib dengan Tuhan. Dan pasti memiliki kepekaan. Firman Tuhan membuat roh kita cerdas. Saudara. Firman Tuhan. Makanya saudara kalau mendengar di GMM ini, sudah 6 bulan lebih, saudara pasti berasa. Berasa, pekanya nambah. Ya mungkin nambah sedikit ya, belum full. Tapi mulai nambah. Sehingga kalau orang lain bicara, kayaknya ada sesuatu yang beda nih. Ada unsur lain. Ada ingredient lain. Ada konten lain di dalam kalimatnya ini yang gak benar.
bisa makin peka. Memang itu kehendak Tuhan begitu, kita peka. Makanya Rasul Paulus menulis, aku takut kalau pikiranmu disesatkan. Sama seperti Hawa disesatkan oleh ular itu. Paulus takut kalau kamu itu gak cerdas. Sehingga ditipu oleh si ular itu. Sama seperti Hawa ditipu. Gak cerdas rohnya. Kalau orang rohnya cerdas, ngapain juga ngobrol sama ular? Ngobrol kok sama ular? Gak usah. Makanya saudara kalau diajak ngobrol sama ular, jangan mau. Kalau dia ajak ngobrol sama orang yang ngomongnya negatif terus, jangan mau. Alkitab jelas kok, jangan bergaul dengan pencemooh. Nanti kau jadi pencemooh. Bergaulah dalam komunitas yang benar. Nanti dengan berjalannya waktu rohnya makin cerdas. Karena terasah terus kan, makin tajam. Makin mengerti kehendak Tuhan. Manusia lamanya makin mati. Nanti lama-lama kita heran, dihina orang kok aku gak sakit hati ya. Nah itu mulai berubah tuh. Kalau orang amin-amin tapi gampang sakit hati itu belum berubah sama sekali. Masih memberhalakan dirinya sendiri. Ya, firman membuat kita cerdas. Tanpa firman kita bisa tersesat. Tersesatnya oleh apa? Pikiran? Enggak. Tersesatnya oleh satu, emosi pribadi. Emosi dikenceng-kencengin. Itu tersesat orang itu. Yang kedua, oleh asumsi pribadinya. Dia berasumsi gini. Enggak pakai Alkitab. Pakai Alkitab pun salah. Tersesat dia. Satu lagi tersesat oleh pengajaran palsu. Orang tersesat karena pengajaran palsu, saudara. Jadi makanya kita harus, tokoh-tokoh Alkitab itu kasih banyak contoh. Contohnya ya, Yusuf. Karena ia bergaul karib dengan Tuhan, ia diberi arti mimpi oleh Tuhan. Ia menjadi orang yang paling bijaksana di Mesir ketika itu. Semua ahli nujum, ahli sihir gak bisa mengartikan mimpi. Tapi Yusuf bisa mengartikan mimpi. Sehingga ia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Sebenarnya nomor 1 sih karena Fir'aunnya menyamping. Yang menjalankan pemerintahan semuanya Yusuf. Itu contoh peka rohaninya. Yang kedua yang contohnya jelas-jelas banget itu Hana. Hana, Lukas pasal 2. Hana itu seorang janda tua yang berdoa siang malam. Saat Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah sebagai bayi, dia langsung tahu ini dia Mesias. Itu peka. Kepekaan seperti ini bukan mistis. Jangan berpikir mistis. Kepekaan itu bisa membedakan. Kalau mistis itu gini, kita nggak ngapa-ngapain, diisi, udah sakti. Nggak ada begituan. Kepekaan itu hasil latihan juga. Mengerti kehendak Tuhan, lakukan. Bergaul karib, hasil proses. Jadi bukan mistis. Jangan berpikir mistis. Ya. Ajaib betul, tapi bukan mistis. Mujizat betul, tapi bukan mistis. Bedanya apa? Kalau mistis itu gini loh saudara. Saudara punya anak, supaya pintar sini ku doain, gak usah belajar bisa pintar. Nah itu mistis. Dan itu pasti gak terjadi juga. Tapi kalau Tuhan berikan hikmat karena kita bergaul dengan dia, itu bukan mistis. Itu proses natural Tuhan berikan. Kesensitifan, kepekaan. Karena sudah biasa bergaul dengan Tuhan. Sudah biasa mendengar suara Tuhan tanda kutip. Sebab suara Tuhan bisa didengar lewat audible. Telinga langsung bisa saudara. Lewat ditaruh dalam hati kita kuat sekali itu. Bisa. Ditaruh dalam kejadian setiap hari. Bisa juga. Saya nggak tahu saudara ngalamin nggak. Kalau saya pernah mendengar suara langsung, audible. Ditaruh dalam hati pernah juga. Gitu. Iya Tuhan. Tapi kalau yang melihat kejadian itu lebih sering sih. Wah ini dia. Wah kelihatan setiap peristiwa itu. Ada pesan-pesan khusus. Terutama kalau baca firman Tuhan langsung banyak itu banjir. Nah itu pesan Tuhan kan tanda kutip. Meskipun bukan berupa suara. Ya itu contoh-contoh saudara. Mari kita jadi orang yang cerdas rohnya. Jangan
Jangan gampang ditipu lagi oleh siapapun, saudara. Ya, kemarin retreat itu kan metamorfosa. Metamorfosa itu ya saudara, hasilnya adalah kupu-kupu kan. Dalam kerohanian kita hasilnya adalah orang yang cerdas rohnya. Berubah dia, berubah. Cara memandang dunia ini berubah. Cara menghadapi orang yang menyerang berubah. Cara menghadap Tuhan pun berubah. Berubah semuanya. Dan kita merasa damai sejahtera, iya ya. Muacet total juga nggak ngomel-ngomel, nggak karuan. Kan biasanya orang kalau muacet, ini setan ini, wow apa aja keluar kebun binatang. Kalau kita macet ya kita nyanyi aja lagu-lagu ini, ngarang lagu apa. Enjoy aja di mana aja. Anda amin gak sih? Iya beneran. Kalau mau hidupnya bahagia dalam arti Tuhan, damai sejahtera, harus peka rohnya. Kehendak Tuhan. Ya, just do it saudara. Jangan banyak teori, matikan manusia lamamu itu. Pikiranmu harus benar oleh firman. Perasaanmu dimatikan aja yang manusia lamanya itu. Ngalah aja, belajar mengalah, belajar berkorban. Mimbar sudah jarang ngomong begitu. Harus belajar berkorban, korban perasaan. Ya, korban perasaan. Makanya kemarin waktu retreat, saya bilang kalau kita lagi ada apa-apa gitu terus diperas orang gitu ya. Bukan diperas lah, misalnya orang keserempetan minta ganti gitu ya. Gak usah ngotot-ngototan saudara, gak perlu. Ya. Kalau kita ada uang, ya sudah kasih aja. Diakonia gitu aja ya kan jadi berkat. Siapa tahu dia memang lagi susah. Ya udah, oke nggak apa-apa, kita rugi nggak apa-apa. Lebih baik kita rugi daripada dia yang rugi. Amin gak nih? Loh, maksudnya gimana Pak? Enak aja. Loh, lebih baik kita rugi daripada dia yang rugi. Siapa tahu dia ruginya parah. Jangan, kalau kita rugi ya oke lah ya. Tapi aku masih punya Tuhan, masih punya banyak hal dalam hidup ini. Banyak orang kekurangan saudara. Jadilah berkat. Termasuk perasaan. Kalau orang lagi kesel marahin kita gitu ya. Ya udahlah, kita berkorban perasaan aja. Diakonia aja. Gitu aja ya. Vitaminnya namanya D4. D4 itu apa? Duri dalam daging. Yang keempatnya diakonia. Kalau yang ikut retreat mengerti maksud saya. Hidup ini ya berkorban gitu aja deh. Dalam bahasa sederhana. Jangan makan korban. Berkali-kali ini ditulis. Ditulis di rumah. Jangan makan korban. Harus mempersembahkan korban. Tubuhku adalah persembahan yang hidup. Nah, mestinya gitu ya. Kita itu happy sekali loh kalau bisa bersama-sama sebagai keluarga ya. Jadi sebagai penutup gini saudara, di zaman informasi ini, di zaman informasi yang eksponensial ini kemajuannya, AI dan sebagainya maju berat ya. Jangan kita hanya mengandalkan kecerdasan otak, yang jauh lebih penting adalah kecerdasan roh. Kalau seseorang cerdas rohnya, nanti kecerdasan yang lain menyusul. Apalagi cuma EQ, pasti cerdas EQ-nya. Ya. Orang yang cerdas rohnya, EQ-nya pasti cerdas. Orang yang cerdas EQ-nya belum tentu cerdas rohnya. Sebab yang paling tinggi adalah manusia rohani. Itu sebabnya ayat tadi berkata, manusia rohani bisa menilai, tapi orang lain tidak bisa menilai manusia rohani. Nah, saudara, kejarlah kepekaan ini. Yang lain-lain kerjakan saja bagian kita. Ya, sebab firman Tuhan berkata begini. Roh Tuhan akan ada padanya. Mantap. Roh Tuhan akan ada pada kita. Dan sudah ada Roh Kudus. Mantap itu. Ya kan? Makanya jangan puas kalau hanya jadi Kristen baik-baik saja. Jadilah Kristen yang cerdas rohnya. Sebab itulah yang menyelamatkan kita. Itulah tanda bahwa kita anak Allah. Mengerti kehendak Allah, itulah kecerdasan roh. Dan peka. Nah, soal kepekaan.
Peka ini begini saudara, bukan hanya peka kehendak Allah. Kadang-kadang kita bisa peka ketika lihat seseorang. Orang ini aduh, ada sesuatu nih. Itu, orang ini kayaknya terikat okultisme nih. Kalau ke suatu tempat ya, tempat ini gak beres nih. Nah itu pekanya gimana? Gimana belajarnya? Gak bisa, karena Roh Kudus memberi kepekaan akhirnya. Pekanya gak hanya kehendak Tuhan apa, tapi kepekaan terhadap lingkungan. Kita bisa lihat, ada yang gak beres nih. Apalagi kalau orang itu sudah bicara satu kalimat, langsung ketangkap tuh. Oh gak beres nih orang ini. Di kalimatnya itu kita tangkap tuh. Padahal kalau dibaca kalimatnya gak salah, tapi nadanya ada gitu, kena, ketangkap. Baunya ketangkap. Bau ketidakbenarannya itu ketangkap, saudara. Kepekaan. Tapi itu bukan mistis. Ya, itu bukan mistis. Itu karena kita bergaul erat dengan Tuhan, maka jadi peka. Ya. Makanya saudara kita tidak boleh takut apapun. Kalau orang rohnya cerdas, ia akan tahu sekali. Keselamatan dijanjikan. Pasti untuk kita. Selama kita di bumi, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran yang mencerdaskan roh kami. Terima kasih. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Tapi ke depan kami tidak mau buat salah lagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula milik Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan, seluruh keluarga besarnya. Jemaat yang hadir di tempat ini, juga jemaat yang mengikuti secara online. Turunkan berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, kecerdasan roh, turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sebab Allah kita sanggup, dengan iman kita pemenang, amin. Mari sama-sama kita mau rayakan dengan sukacita. Come on.